Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Baru akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Nurlaini dari SMK Negeri 5 Baru. Rekan saya Astria Hamzah SPD dari UPTD SDN 67 Baru. Rekan saya kami akan melakukan praktek coaching secara bergantian, satu sebagai supervisor, satu sebagai coach, dan satu sebagai coaching. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas Assalamualaikum Bu Andi Maya. Bagaimana keadaan ini hari? Oke, pada hari ini kita akan melakukan coaching, namun sebelum itu kita akan melakukan observasi dulu, dan adapun rubrik penilaian yang akan saya lakukan, yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk melakukan percakapan melalui dengan menggunakan alur tirta. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mampu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana respon dari coaching itu sendiri. Kemudian bagaimana kita melakukan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu tentang apa kompetensi yang akan dikembangkan pada saat proses coaching sebenarnya. Ya, kompetensi yang akan dikembangkan itu yang pertama menjadi pendengar yang aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh ya, terima kasih Bu. Kemudian kira-kira apa indikator yang diinginkan nanti pada saat proses coaching ini berlangsung? Kedua, indikator yang diinginkan yaitu agar coaching nanti bisa mendapatkan solusi atau ide dari permasalahan. Oh ya, jadi proses ini indikatornya adalah bagaimana coaching tersebut nanti mampu untuk memaksimalkan ide dari apa yang dipikirkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Baik Bu, selamat melaksanakan coaching dengan coachingnya sebentar, dan saya akan membersamai Ibu nanti untuk melakukan penilaian terkait daripada proses coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Agak kurang bersemangat nih Bu. Apakah Ibu hari ini ada waktu? Tentu saja Bu, ada hal apa ya? Begini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan di kelas saya Bu, yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ya. Memangnya ada hal apa ya Ibu Ria? Begini Bu, di sini saya mengharapkan nanti agar kedepannya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oh iya, tentu saja. Malah saya senang bisa berbantah dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa? Begini Bu, jadi permasalahan saya ini berkaitan dengan murid-murid saya Bu, yang mana di saat pembelajaran saya di kelas, murid-murid saya sering kurang memperhatikan di saat proses pembelajaran saya Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira Ibu tahu apa yang membuat hal tersebut? Saya sudah melakukan pertanyaan dengan beberapa murid saya di kelas. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan murid saya itu kurang bersemangat Bu. Maksudnya murid-murid Ibu tidak ikut belajar atau bagaimana? Tidak juga sih Bu. Hanya saja kalau di dalam kelas saya murid-murid saya terlihat tidak termotivasi, tidak bersemangat, atau saya sering melihat mereka lesu di saat saya melakukan proses pembelajaran. Oh begitu. Apa
Jadi kedepannya Bu, saya akan melakukan mencoba memperbaiki pembelajaran saya dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid saya bisa lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali Bu. Kira-kira apa prioritas utama Ibu ya setelah ini? Jadi prioritas saya yang pertama adalah memperbaiki suasana hati saya dan tetap bersemangat dalam mengajar murid-murid saya, agar juga murid-murid saya terimbas dari semangat saya Bu. Langkah yang tepat sekali Bu ya. Ada hal lain yang mungkin bisa Ibu lakukan? Ya, jadi pernah saya juga melihat Ibu melakukan pembelajaran di kelas Ibu. Jadi saya melihat Ibu melakukan pembelajaran untuk memperbaiki semangat siswa. Pembelajaran seperti apa itu Bu? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Baik Bu, mungkin bisa saya sedikit meminta penjelasan daripada Ibu terkait pembelajaran sosial emosional ini Bu. Baiklah, nanti saya akan berikan materi tes ini bersama rekan-rekan guru yang lain, atau saya share di grup WA juga bisa. Bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Jadi nanti tolong diingatkan ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah nanti saya ingatkan. Nah, kira-kira apa yang bisa membantu Bu ya dalam hal ini? Jadi dalam hal ini nanti saya akan mengajak Ibu untuk membantu saya dan bersama-sama dalam mengatasi permasalahan saya ini. Bagus Bu, dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu dia gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Jadi pertama itu Bu, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu Bu, dan mencoba untuk terus semangat dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga akan mengajak Ibu Maya sendiri untuk bersama dalam belajar bersama terkait pembelajaran sosial emosional itu Bu. Bagus sekali Bu ya, semangat ya Bu. Saya yakin Ibu dia pasti bisa tetap semangat bagi anak-anak kita. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusikan hari ini? Tentunya saya merasa tercerahkan dan bersemangat telah menemukan solusi dari permasalahan di kelas saya ini Bu. Oh ya, ada hal lain lagi yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu untuk permasalahan saya. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar ini hari? Alhamdulillah baik. Ya, setelah melihat daripada proses coaching tadi, ternyata dari seluruh alur tirta yang sudah kita laksanakan itu terlaksana dengan baik. Karena Ibu sudah menanyakan tentang bagaimana masalahnya dan menggali tentang ide yang akan diterapkan oleh coaching. Nah, kira-kira untuk mereview saja nih Bu, tentang apa yang sudah kita lakukan, apa saja sebetulnya tadi yang sudah dilakukan oleh Ibu pada saat pelaksanaan proses coaching ini. Yang pertama tadi saya menanyakan tentang kabarnya, coaching, kemudian menanyakan tentang apa permasalahannya, apa penyebab masalah tersebut, kemudian menanyakan tentang solusi dari masalah itu, dan bagaimana cara dia menerapkan solusi dari permasalahan tersebut. Oh iya, kasih Bu. Jadi untuk berikutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan pada saat melakukan proses coaching berikutnya? Untuk berikutnya mungkin yang perlu dikembangkan yaitu bagaimana cara menggali pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana bisa fokus menggunakan secara aktif dari kesempatan atau perencanaan. Oh iya. Untuk refleksi saja ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu tadi pada saat melakukan proses coaching? Perasaannya sedikit agak, kalau saya pribadi, karena saya sebagai coaching, sedikit senang karena mampu mengarahkan coaching untuk menemukan sendiri solusinya.
Oh iya, jadi sebetulnya memang pada saat kita melakukan coaching ini kita mau mengembangkan ataukah mengembangkan performa daripada coach itu sendiri sehingga dia mampu untuk menemukan sendiri ide atas permasalahan yang dihadapi. Terima kasih banyak Bu atas atensi untuk proses daripada coaching ini. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah Ibu ya, pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Nah, sebelum kita mulai praktek coaching di sini, Ibu dia berperan sebagai coach dan Pak Dewi nanti berperan sebagai coaching. Saya akan menyampaikan dulu indikator apa yang ingin saya observasi di sini ya Bu. Jadi yang sesuai dengan rubrik yang ingin saya observasi adalah terlihatnya alur delta dari hasil praktek coaching kita nanti. Nah, Ibu dia yang berperan sebagai coach, saya ingin bertanya kepada Ibu dia, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Ya, jadi kompetensi yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti ini Bu. Jadi yang pertama itu di sini saya akan memberikan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, sesuai dengan kompetensi coaching ya Bu. Ya. Dari 3 kompetensi ini, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan di sini Bu, yaitu ya kompetensi coaching menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Kalau begitu, mari kita mulai praktek coaching ini. Assalamualaikum Pak Lelin. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini baik Bu. Apakah Ibu hari ini punya waktu? Tentu saja ada Pak. Ada hal apa ya Pak ya? Begini Bu, sebetulnya di sekolah itu saya kadang melihat siswa agak senang dengan nilai yang tinggi, namun sebetulnya dia kemampuannya masih sangat rendah sekali. Artinya banyak guru yang memberikan penilaian itu tidak autentik, tidak seharusnya seperti itu. Iya. Jadi begini Pak. Jadi setelah berbincang-bincang dengan saya nanti ke depannya, hal apa yang akan Bapak harapkan? Yang sebetulnya saya akan harapkan itu ke depannya bagaimana penilaian itu bisa secara autentik, bisa sebaik mungkin dan sebetul mungkin bagaimana memberikan penilaian terhadap siswa tersebut. Karena kadangkala begini Bu, di sekolah itu kadangkala nilai siswa itu misalnya nilai matematikanya diberikan nilai 80, tapi ternyata siswa belum tahu tentang perkalian dan seterusnya. Berarti ada yang salah dengan penilaian tersebut. Baik Pak, kira-kira apa yang penting dari permasalahan ini? Ya, saya pikir ini sangat penting sekali karena rata-rata pemberian nilai siswa yang tinggi itu akan mengakibatkan semacam fatamorgana bagi siswa karena dia menganggap dirinya pintar karena mendapatkan nilai yang bagus, tapi ternyata konsep-konsep yang diberikan di sekolah itu dia tidak bisa menerapkan itu, dia tidak bisa paham dengan materi tersebut, hanya mengejar bagaimana siswa tersebut mampu memenuhi KKM. Oh jadi seperti itu Pak Iya. ya. Jadi kira-kira Pak, apa aset atau kemampuan yang saat ini Bapak miliki? Iya, kalau masalah aset dan kemampuan, saya pikir kita sebetulnya dari seorang guru untuk seluruh guru yang ada itu pasti sudah diajar bagaimana melakukan penilaian sebetulnya. Tinggal bagaimana penerapannya, karena yang saya lihat banyak faktor yang mengakibatkan itu. Biasanya faktor kasihan kepada siswanya sehingga diberikan nilai di atas KKM ataukah selevel dengan KKM-nya. Sehingga itu bisa membuat siswa malas-malasan belajar karena prinsipnya siswa sekarang ada yang mengatakan bahwa
guru yang baik itu adalah guru yang mampu memberikan nilai di atas KKM tanpa harus belajar banyak, ya seperti itu Bu. Iya. Baik Pak ya. Jadi mendengar dari permasalahan Pak Leli ini, Ya. kira-kira Pak Leli berada di level berapa dalam permasalahan Ya, ini? kalau diambil 1 sampai dengan 10 untuk pribadi sih untuk penilaian itu saya berada di angka 7. Namun secara umum yang saya lihat di sekolah itu dari 1 sampai dengan 10 itu baru di level 6. Mungkin ada Pak harapan Leli ke depan, Pak Leli ke depannya Bapak mengharapkan di level berapa? Ya, harapannya sih kalau secara idealnya sebagai seorang guru kita pasti mengharapkan di level 10 secara keseluruhan. Ya. Ya, seperti itu ya Pak. Iya. Baik, mungkin ada Pak ide dalam menyelesaikan permasalahan Bapak ini seperti Ya, apa Pak? idenya sebetulnya mungkin dari komunitas dulu yang akan kita bangun, tetapi saya berpikir kalau misalnya di komunitas matematika saja yang saya bangun tentang hal tersebut, maka itu dampaknya pada pembelajaran matematika saja. Makanya saya berpikirnya bagaimana kalau misalnya nanti ini kegiatan yang kita laksanakan ini secara global nanti bisa dilaksanakan di tingkat sekolah, sehingga seluruh guru yang ada di sekolah tersebut bisa menerapkan penilaian otentik ini secara keseluruhan, sehingga tidak ada lagi problem tentang penilaian secara otentik ini. Ya, baik Pak. Mungkin ada langkah-langkah yang lain lagi Pak yang harus dilakukan dalam Ya. menyelesaikan permasalahan Pak Leli ini Pak? Langkah-langkahnya mungkin akan diadakan workshop atau pelatihan tentang bagaimana penelitian otentik itu dilaksanakan. Paling tidak workshop ini nanti akan dijalankan paling tidak 3 hari supaya seluruh guru itu mampu menerapkan penilaian secara otentik ini secara keseluruhan. Wah, luar biasa sekali Pak Leli ya. Saya rasa dari permasalahan Pak Leli ini sangat luar biasa dari pembicaraan masalahnya Pak ya. Kemudian Pak, dalam menyelesaikan permasalahan Pak Leli ini siapa saja di sini Pak yang akan Pak Leli libatkan? Ya, mungkin yang akan dilibatkan yang pertama adalah wakase kurikulum tentunya, karena wakase kurikulum itu pasti akan dia bertanggung jawab mengenai kualitas guru-gurunya, kualitas pendidik, sehingga mesti ini disampaikan, ini bisa disampaikan. Jadi nanti pada saat saya berbicara dengan wakase kurikulum, mungkin dia akan terbantu juga dengan adanya ide ini untuk bagaimana meningkatkan kualitas dari para pendidik yang ada di sekolah. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan ataukah bersama-sama dengan wakase kurikulum nanti menghadap ke Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan ini supaya nantinya ini menjadi sebuah kebijakan, sehingga tidak ada lagi guru yang mengatakan bahwa tidak perlu mengikuti workshop tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin pada saat berikutnya lagi adalah bagaimana saya akan berkomunikasi dengan bendahara, karena jelas pada saat kita melaksanakan kegiatan pasti ada yang namanya pembiayaan, mesti juga kita melibatkan bendahara. Saya pikir itu 3 hal mungkin yang mungkin akan saya jadikan sebagai mitra pada saat nanti kita melaksanakan pembiayaan. Ya, mantap sekali Pak ya, luar biasa sekali Pak. Jadi kira-kira mungkin ada beberapa kendala Pak yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan Bapak ini? Ya, kendala mungkin yang akan dihadapi itu adalah penyesuaian waktu untuk guru-guru. Mungkin pada saat nanti kita akan melaksanakan kegiatan tersebut, waktunya bertepatan dengan yang mengajarnya. Namun mungkin ini kendala bisa diatasi dengan melibatkan kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengikutkan seluruh guru dalam pelatihan tersebut. Kemudian mungkin juga adalah pendanaan, tapi saya pikir kalau ini nanti dianggarkan di era KS-nya untuk dana bos, saya pikir bisa untuk dilaksanakan. Iya. Luar biasa Pak ya, dan tetap semangat tentunya Pak ya dalam dalam rencana kedepannya. Ya baik Pak ya, dari kegiatan hari ini apa yang didapat dari kegiatan coaching kita hari ini Pak? Ya, yang saya dapatkan saya bisa berkomunikasi, saya merasa lega karena saya menyampaikan ide ini, dan mudah-mudahan ini ide bisa terrealisasi dengan secepatnya. Dan mungkin targetnya mungkin akan saya lakukan di awal semester genap nanti, karena walaupun pada kesempatan ini itu sudah dilaksanakan ujian, jadi
nanti di awal semester genap di tahun baru nanti akan dilaksanakan secepatnya untuk kegiatan workshop ini. Ya. Luar biasa Pak ya, dan tetap semangat tentunya pastinya Pak ya. Mungkin masih ada hal lain Pak yang ingin dibicarakan? Saya pikir untuk sementara itu saja Bu. Jadi saya pikir ini penting kita bicarakan penilaian otentik ini supaya mungkin penilaian kita betul-betul mampu menjadi tolak ukur bagi siswa untuk belajar lebih lanjut. Ya. Ya, kalau tidak ada lagi Pak, baik. Kali ini saya akan pamit dulu ya Pak Leli ya. Assalamualaikum Pak Leli. Waalaikumsalam. Baik Bu, tadi kita sudah melakukan praktek coaching. Nah, dari praktek ini yang sudah dilakukan dengan Pak Leli, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Namun sebelum itu saya menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi. Dari hasil observasi yang sudah berjalan tadi itu sudah nampak alur ceritanya, sudah sesuai yang mana tujuan di sini, sudah mengidentifikasi masalah, lalu ada rencana aksi, dan coach sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Lia, sebagai coach, dari hasil percakapan Ibu dengan Pak Leli tadi, indikator apa yang sudah dapat Ibu kembangkan dari percakapan Ibu? Ya, jadi indikator yang sudah saya kembangkan dari kegiatan praktik coaching tadi, jadi di sini saya sudah menjadi pendengar yang aktif, yang mana di sini coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya ini. Nah, untuk selanjutnya Bu, proses coaching selanjutnya nanti kompetensi apa yang ingin lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih. Sekian kegiatan coaching kita hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Ibu atau Bapak Leli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum Pak Leli. Waalaikumsalam Bu ya. Ya, baik Pak Leli ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik coaching. Namun sebelum kita melakukan praktik coaching Pak, saya akan memberikan penjelasan. Jadi di sini saya akan berperan sebagai observer dan mana nanti Bapak berperan sebagai coach. Nah, namun di sini saya akan menyampaikan dulu Pak indikator apa saja yang ingin saya observasi dalam kegiatan coaching nanti. Sesuai dengan rubrik coaching Pak, yang saya akan observasi itu yang mana di sini saya ingin melihat terlihatnya alur cerita dari praktek coaching nanti. Namun sebelumnya Pak, saya akan melakukan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Leli. Kira-kira Pak, kompetensi apa saja Pak yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini nanti? Oh ya, kalau masalah kompetensi yang akan dikembangkan, jelas bahwa kita yang pertama adalah menghadirkan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang ketiga adalah pasti kita akan melakukan ataukah bertanya, kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut harus pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi sesuai dengan kompetensi coaching tentunya pasti ya Pak ya. Baik, secara spesifik nih Pak, dari ketiga kompetensi ini yang mana yang akan dikembangkan Pak? Yang akan dikembangkan yang pertama mungkin adalah bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga bagaimana kita bisa menggali daripada ide atau pendapat-pendapat daripada coach sendiri untuk menuntaskan masalah. Iya, baik Pak. Kalau seperti itu mari kita mulai ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum Bu Andi Maya. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar ini hari Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ada waktu sebentar Pak? Iya ada. Kebetulan saya ini sedikit ada masalah bisa ceritakan Pak. Oh, iya. Kira-kira masalah apa yang mau dibicarakan ini? Masalah seputar siswa kita di sekolah ini Pak. Mudah-mudahan dari perjalanan kita nanti saya bisa mendapatkan solusi.
Masalah apa ya Bu ya? Bapak tahu kan di kelas 73 di anak wali saya itu Ya. ada satu siswa yang semua mata pelajaran dia itu tidak ada yang tuntas Pak. Biasa. Akhirnya membuat saya pusing bagaimana cara pelajaran itu. Oh, jadi semua mata pelajaran yang dipelajari pada saat satu semester itu tidak ada yang tuntas. Ada yang tuntas biasa. Iya. Kira-kira masalah yang paling pentingnya akar permasalahan daripada anak ini kira-kira apa ya Bu? Setelah saya wawancarai beberapa hari yang lalu, ternyata dari semua guru mengatakan anak ini memang tidak bisa menulis dan membaca. Jadi bagaimana cara dia mengisi lembar soalnya itu? Oh iya. Itu membuat saya sedikit bagaimana cara mencari solusinya ini. Berarti memang masalahnya anak tersebut tidak bisa membaca ya. Kira-kira apa kiat-kiat daripada ibu nanti yang bisa dipraktekkan supaya siswa ini bisa kembali belajar dengan teman-temannya dan mungkin bisa setara dengan teman-temannya, bisa tuntas juga nih. Caranya ini saya mungkin pertama akan mengadakan kunjungan rumah Iya. ke rumah tersebut. Saya tanya-tanya kepada walinya bagaimana sebenarnya cara belajar anak ini di rumah, apa permasalahannya sampai di kelas dulu masih belum bisa membaca dan menulis. Seperti itu Pak. Kemudian masih ada kira-kira langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan Bu? Ada. Selain itu, selain kunjungan rumah, saya beserta teman-teman pengajar yang lain Ya. mungkin akan mengadakan privat kepada anak ini. Jadi Oh, iya. nanti anak ini akan kami pisahkan saja dari kelompok belajarnya di kelasnya, khusus Ya. untuk dia sendiri kita ajak ke ruangan tertentu untuk diberikan pelajaran yang khusus memang membaca menulis seperti anak SD kelas 1 begitu Pak. Oh iya. Untuk merealisasikan daripada program ibu itu nanti kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut? Ya, yang saya libatkan itu saya sendiri sebagai wali kelas, kemudian kepala sekolah, Kepala sekolah, ya, dan guru bahasa Indonesianya. Guru bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa teman yang siap membantu, katanya kalau sudah tidak ada jam pelajaran pada saat itu bisa mengajari dia. Iya. Dari trik yang ibu akan lakukan itu kira-kira kendala yang biasa mungkin dihadapi itu kira-kira apa ya Bu? Sebenarnya kendalanya itu agak sedikit besar ini Pak, karena Ya. ternyata saya dengar informasi dari teman-temannya, orang tuanya juga bukan guru. Oh iya. Ya, jadi untuk mengajar anak ini mulai dari nol, Ya. betul-betul tidak ada yang ditahu Pak. Iya. Dia A, ibu L, huruf S, dan di situ kendala besar bagi kita nanti, bagaimana cara mengajarnya, masuk teknik, ceritanya Iya. sudah tumpul sekali. Oke. Saya ulangi kembali mungkin bagaimana runtutan daripada ide itu kira-kira sudah dari apa dulu yang harus kita lakukan? Yang pertama, kunjungan rumah, Ya. awalnya, kemudian nanti kita akan berikan beres privat Iya. di sekolah, khususnya di sekolah, dan mengajar teman-teman rekan yang lain dengan sejawat untuk mengajari anak tersebut. Oh iya. Kalau kita lihat anak tersebut, kalau kita misalnya mau skalakan dari 1 sampai dengan 10, kira-kira dia berada di posisi mana nih? Di 0, 0, ya terus kan seperti itu ya Bu ya. Jadi bagaimana kira-kira nanti harapan ibu kira-kira dia di level berapa nanti setelah pelaksanaan kegiatan ini? saya berharap dalam 3 bulan ini dia bisa berada di level Oh level 8, biasa Bu. Kemudian kapan kira-kira ide ini mau dilaksanakan? secepatnya Pak, mungkin sebentar kami sudah bersepakat saya membahas ini dengan teman-teman yang sudah sebelumnya. Oh iya. Sebaiknya memang harus cepat ya Bu, supaya ini siswa ini bisa ditangani dengan baik sehingga nanti dia bisa sama dengan teman-temannya menuntaskan seluruh mata pelajaran. Bagus sekali apa yang sudah kita rencanakan untuk pengembangan daripada siswa kita. Yang terakhir mungkin Bu, kira-kira apa sih yang didapatkan dari proses coaching ini? Saya mendapatkan sedikit pencerahan bagaimana apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk anak tersebut supaya bisa setara dengan teman-temannya yang ada ini. Saya lebih merasa plong. Oh, iya. Iya.
Terima kasih banyak Bu atas saran, kemudian nanti ide-ide yang akan kita sampaikan. Kemudian saya berharap pertemuan untuk berikutnya kita bisa membicarakan lebih banyak lagi hal-hal, dan kemudian mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan membicarakan bagaimana perkembangan daripada anak tersebut. Ya. Terima kasih ya Pak Ya. atas waktunya. Terima kasih juga Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nurli. Waalaikumsalam. Ya, jadi baik Pak ya. Tadi Pak Nurli sudah melakukan praktik coaching. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil observasi dari praktik coaching Pak Nurli tadi. Jadi baik Pak, jadi pengamatan saya tadi sebagai observer. Jadi di sini saya sudah melihat terlihatnya alur cerita Pak secara baik. Jadi yang dimulai dari adanya tujuan, kemudian adanya mengidentifikasi masalah, kemudian adanya rencana aksi, dan yang terakhir adanya tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching tersebut. Ya, sekarang Pak yang akan ditanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang Bapak sudah kembangkan tadi dalam praktik coaching Bapak tadi? Ya, mungkin yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan yang namanya kehadiran penuh terhadap coach itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menggunakan secara aktif dari masalah-masalah yang diberikan oleh tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk menggali masalah-masalah yang diberikan oleh coach, dan kemudian bagaimana menggali ide yang akan disampaikan oleh coach. Baik Pak, untuk selanjutnya nih Pak, selanjutnya untuk coaching selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi apa saja yang akan Bapak kembangkan lagi? Ya, kompetensi coaching yang akan dikembangkan adalah bagaimana mencari literasi supaya kita bisa bertanya tentang masalah-masalah yang akan dicari oleh seorang coach tersebut yang kita bahas. Saya pikir ya. Kita sudah cukup ya Pak dari hasil observasi kita pada hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.